Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Pak. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. malam, Pak. Oke, malam ini kita akan lanjutkan materi kita ya di Code Igniter. Materinya adalah insert data ke database. Namun malam ini juga saya akan jelasin tentang teknis untuk UAS ya, karena kan di awal juga sebetulnya waktu awal-awal pertemuan saya sudah sampaikan yang UAS itu adalah project base ya. Nanti jadi di akhir materi ini nanti akan saya jelaskan tentang teknis UAS-nya seperti apa. Nah, sekarang kita mulai dulu ya ke materinya untuk insert data di database. Nah, sebelumnya saya juga sudah membagikan file ya, file CI yang ada di grup WA. Silahkan dilihat, di-download dulu. Nah, tapi itu nggak akan jalan kalau database-nya nggak dibuat. Jadi harus dibuat dulu database-nya. Jadi begini, ini yang CI yang saya bagikan itu udah versi sebetulnya lanjutan ya, lanjutan dari yang kemarin yang di pertemuan 7 itu dimodifikasi sedikit, tampilannya sedikit dirubah, lalu sudah saya masukkan kode-kode untuk insert data. Kenapa nggak langsung di live aja diketiknya? Nggak bisa karena terlalu banyak juga ini, khawatirnya repot untuk ngetiknya ya gitu. Jadi yang live-nya kita buat database aja. Jadi setelah database selesai, baru nanti akan saya jelaskan skripnya apa saja, terus fungsi-fungsinya apa saja. Nah, oke, sekarang kita mulai aja masuk ke PHP MyAdmin ya. Kita masuk ke PHP MyAdmin, silahkan dibuka semua exam-nya, aktifkan ya. Semua Sublime-nya semua aktif, terus apa namanya PHP MyAdmin-nya diaktifkan. Nah, di sini di PHP MyAdmin ini saya buat database baru ya. Kalau kemarin kan sudah ada database DBMHS ya. Nah, saya buat database baru namanya DB Siakan ya. Nah, ini jadi ceritanya saya mau buat sistem informasi akademik ya, sedikit aja sih gitu informasi akademiknya. Nah, silahkan dibuat dulu ya sistem DB Siakannya. Kalau sudah dibuat, lalu nanti akan membuat sebuah tabel ya. Nah, tabelnya namanya TB mahasiswa dengan strukturnya sebagai berikut. Nah, nanti kalau sudah dibuat tabelnya, silahkan diisi bebas aja ya. Paling nggak ada 2 data gitu. Oke, silahkan. Saya kasih kesempatan untuk bikin dulu database-nya. Nanti kalau sudah selesai database-nya dibikin, baru yang CI yang tadi saya bagikan itu sudah bisa dijalankan. Nanti tampilannya akan seperti ini nih ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Gitu. Ya, silahkan dibuat dulu database-nya ya. Siap, Pak.
Oke, apa sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah sekalian diisi ininya ya, datanya ya, paling enggak 2 gitu atau 3 gitu. Biar nanti terlihat ininya apa? Datanya. Oke, kalau sudah ya, ini data yang saya punya ya. Data yang saya punya ada dua data ya, ada 2 data yang saya punya. Nah, ini tampilannya terlihat ada perbedaan yang jauh antara admin LTI yang pertemuan 7 dengan pertemuan yang sekarang. Karena ada beberapa komponen yang saya hilangkan ya, bukan beberapa lagi, sebetulnya banyak ya, banyak komponen yang saya hilangkan dan apa maksudnya tidak semuanya digunakan komponen-komponen yang ada di admin LTI. Jadi seperlunya aja. Nah, untuk pertemuan sekarang sih lebih sederhana ke input data saja ya, ke input datanya. Di sini aplikasinya seperti ini, ada data mahasiswa contohnya, lalu di sini ada tombol. Tombol ini berfungsi untuk mengeluarkan sebuah pop-up. Nah, pop-up ini dia fungsinya untuk menambah data. Jadi kalau misalnya diklik, nah ini akan keluar sebuah pop-up ya. Nah, pop-up di sini sebuah form. Jadi sebuah form. Nah, kalau lihat di sini ada judulnya, judul formnya, lalu di sini ada tombol ya, tombol untuk X untuk matiin si apa dialogsnya atau istilahnya pop-up gitu ya. Nah, di sini juga kalau di istilah CI ini namanya adalah modal. Ini tuh adalah modal. Jadi Windows modal. Nah, misalnya saya masukin data ya, misalnya saya masukin data dengan ya mungkin bebas aja ya, ini hanya ngetes gitu ya. Seperti itu misalnya. Seperti ini, lalu ketika disimpan, ini nanti langsung ada datanya, langsung ke refresh. Nah, ini langsung ke refresh-nya. Nah, sekarang saya akan jelaskan script-nya ya, dan konfigurasinya apa saja, dan perbedaan antara CI yang waktu di pertemuan 7 dan pertemuan sekarang 9. Nah, ada baiknya yang di pertemuan 7 itu jangan dihapus ya, tetap aja dibikin folder terpisah, maksudnya itu hanya untuk pembanding. Jadi yang sebelumnya seperti apa dan yang sekarang seperti apa gitu ya. Nah, oke, saya akan buka ininya, Sublime-nya. Nah, yang pertama ini ya, kalau di folder htdoc saya ini ada beberapa ya, dia ada CI yang 7 dan ada CI yang sekarang nih, yang 9. Nah, CI yang 7 tetap ada di situ backup-nya. Nah, yang pertama adalah settingannya ya, settingan awal di apa namanya CI-nya. Yang pertama ada di folder configs di autoload-nya. Nah, autoload-nya di sini ada database ya, ditambahkan di library database karena yang waktu di pertemuan 7 itu kita tidak menggunakan database. Jadi kita tambahkan di sini database. Lalu untuk helpernya sih tetap masih menggunakan URL dan form, tidak ada perubahan. Nah, yang paling bawah ada perubahan untuk modelnya. Modelnya ditambahkan mahasiswa karena nanti kita buat sebuah model yang namanya mahasiswa. Nah, di sini sudah ada ya mahasiswa. Nah, jadi ini akan dipanggil, akan di-load ya untuk berhubungan dengan database. Nah, ini untuk autoload-nya. Kemudian untuk config sebetulnya tidak ada perubahan, tetap BSWR-nya adalah ini. Yang ke bawahnya juga tidak ada perubahan ya. Lalu yang database, nah ini ada perubahan. Database-nya tentunya kita tulis sesuai
dengan database yang kita buat. Ya, seperti ini ya, hostnya masih localhost, root username-nya masih root, passwordnya dikosongkan, dan database-nya db siakad yang kita buat tadi ya, yang kita buat tadi di PHP MyAdmin. Nah, di sini setelah database kita akan masuk ke roots ya. Nah, ke roots. Nah, roots-nya di sini sebenarnya tidak ada perubahan karena waktu di pertemuan 7 juga roots-nya adalah admin. Artinya default controller-nya adalah admin. Nah, ini kan berpengaruh ketika saya memanggil URL-nya seperti ini ya. Kalau URL-nya hanya seperti localhost CI tanpa harus ketik index.php dan admin index.html, ini nggak harus diketik, nah seperti ini saja. Nah, ini akan tetap tampil seperti ini ya, akan tetap tampil semuanya karena default controllernya mengacu ke controller admin, dan si controller admin itu sendiri memiliki fungsi index sehingga tidak perlu ditulis keseluruhan, cukup dipanggil localhost CI, tampilannya akan seperti ini. Nah, itu kuncinya di roots ya untuk default controllernya. Nah, Izin tanya Pak, ya silakan. yang auto load-nya itu tadi settingan yang base URL-nya apa Pak? Localhost ya? Apa? Boleh Yang lihat nggak Pak? yang Yang mana? di auto load Auto load. Ya, ini yang auto ya. load. Yang localhost apa mah? Kalau localhost itu adanya di config. Oh, Nah, ya adanya di makasih config. Pak. Oke ya. Kalau auto load itu ini yang tadi yang library ya, begitu. Siap. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, tadi sampai roots ya, sampai roots di sini kunci roots. Jadi kalau di roots itu nanti tampilannya bisa seperti ini. Kita hanya cukup panggil localhost CI. Jadi langsung otomatis kepanggil si adminnya. Nah, kemudian ini settingannya ya, settingannya hanya itu aja sih sebetulnya perbedaannya dari yang admin LTI 7 yang pertemuan 7 dengan yang pertemuan sekarang. Lalu kita masuk ke controller. Nah, controllernya di sini ada controller admin, tentunya dengan kelas namanya admin. Nah, di sini ada fungsi index. Nah, fungsi index inilah yang dipanggil secara default oleh CI-nya, yang fungsinya menampilkan view. View-nya ada 4 view ya, 4 view. Yang 3 view ini berupa templates. Nah, sementara yang view yang mahasiswa ini berupa kontennya gitu. Nah, berupa kontennya. Seperti yang sudah dilakukan di pertemuan 7 kemarin, view itu memang saya pisahkan ya. Untuk templates itu ada footer, ada header, ada sidebar. Lalu kalau yang di luarnya kan waktu di pertemuan 7 itu namanya dashboard 2 ya. Nah, dashboard 2-nya saya rename menjadi mahasiswa aja. Seperti itu. Nah, ini untuk controllernya. Lalu di sini controllernya di samping dia menampilkan halaman yang utama, lalu dia juga menampilkan ada fungsi lain ya, ada fungsi lain yang berfungsi untuk menambahkan data. Ini nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Saya skip dulu masuk ke model ya. Nah, model di sini akan terlalu banyak. Modelnya hanya berfungsi yang pertama, fungsi modelnya untuk menampilkan yang get ini ya. Yang kedua fungsi input data yang berguna untuk menginput data ke tabel. Nah, ini fungsinya seperti ini aja. Nah, selanjutnya ke view. Karena saya akan bahas lebih banyak di view dulu. Nanti saya bahas lagi model dan controllernya. Nah, untuk di view ini banyak perubahan ya, terutama di header. Di headernya ini banyak perubahan. Kalau saya bandingkan dengan header yang sebelumnya, yang waktu di pertemuan 7 ya. Ini saya buka juga nih ya, ini di pertemuan 7. Di bagian view-nya. Gitu ya. Nah, sekarang bentar ya. Sebentar, saya setting dulu. Oke. Nah, ini kan yang template sebelumnya ya. Ini header. Nah, ini header yang sebelumnya. Header yang sebelumnya itu banyak sekali komponen-komponen yang ada gitu, dan yang sebetulnya belum kita gunakan. Tapi ini berupa opsional ya, nanti kita pakai atau tidak.
Tapi untuk pembelajaran sekarang saya hilangkan, sebagian besar saya hilangkan karena saya hanya butuh untuk tampilan atasnya aja. Nah, ini bagaimana kita lihat perubahannya seperti ini ya. Kalau yang di pertemuan 7 itu kan kita bisa ngambil bodinya dari sini ya, dari dari header. Nah, ini kan main headernya, kita klik di samping. Nah, ini inti dari si headernya. Nah, kalau kita masuk lagi ke subtag-nya lagi, di sini ada nav. Nah, di sini ada nav, dan di sini ada ahref ya, index2.html, lalu ada tulisan admin LTI. Nah, jadi tulisan admin LTI ini adalah, nah yang ini ya, yang tulisan admin LTI ini adalah dari sini skripnya ya, skripnya dari sini. Nah, ini tetap saya gunakan. Nah, ini seperti kita lihat di sini. Nah, ini ya, href. Nah, lalu selanjutnya yang di nav-nya. Nah, nav-nya baru saya buka. Nah, di nav-nya itu lalu ada tombol ya. Ada tombol yang berfungsi untuk nge-expand si kontennya. Nah, ini tombol yang ini. Tombol yang ini kalau saya klik di sini dia bisa nge-expand atau bisa ngebalik lagi. Nah, itu saja sih, kalau sisanya saya hapus. Jadi prosesnya bagaimana, saya ngambil dari sini ya. Nah, dari sini. Ini div kan. Ini dari yang pertama, terus ini ada div navbar custom menu. Nah, saya klik dulu di sini. Nah, tertutup kan semua. Nah, tertutup semua. Jadi yang ada di dalam div-nya, tag-nya div ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus sehingga skripnya hanya tinggal segini aja. Ya, skripnya hanya tinggal segini aja. Isinya hanya si tampilan tombol, ya, tombol untuk nge-expand dan untuk memperbesar atau mengecilkan lagi. Lalu di sini juga ada tulisan admin LTI-nya. Nah, ini untuk header, untuk perubahannya. Kemudian untuk sidebar. Nah, kalau sidebar sebetulnya tidak ada perubahan ya. Ini masih yang kemarin ya, cuman ada perubahan nama-namanya saja. Jadi ada nama mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan logout. Ini masih tetap tidak ada perubahan. Lalu footer. Nah, footernya ada perubahan. Footernya perubahannya di mana? Kalau kita lihat di sini footernya awalnya kan ada copyright kayak gitu ya. Copyright Almasyd Studio. Nah, ini saya hilangkan ya. Saya hilangkan. Saya ganti dengan sistem informasi akademik ya. Nah, saya ganti dengan si akad ya, sistem informasi akademik versinya jadi versi 1 gitu ya. Itu bedanya. Nah, bisa dilihat di sini bedanya yang footer. Nah, ini kan ada version 2. Nih adanya kan di sebelah kanan bawah ya. Kalau dibuka. Nah, ini kan di sini asalnya version 2 gitu ya. Untuk si ininya bootstrapnya. Bukan bootstrapnya, apa namanya, admin LTI-nya. Lalu di sini ada sistem informasi akademik. Nah, itu berasal dari yang di bawahnya. Yang tadinya ini copyright diganti menjadi sistem informasi akademik. Nah, itu aja perubahan untuk di footer. Kalau sisanya sih tidak ada perubahan. Walaupun memang ini masih bisa lebih diringkas lagi karena ada beberapa plugin yang tidak digunakan karena sudah dihapus ya. Ini nanti juga akan saya ringkas lagi dan kemungkinan juga akan saya customize menggunakan CI3 ya yang terbaru supaya bisa masuk ke Bootstrap 4. Jadi supaya nanti buat proyeknya juga tampilannya lebih bagus gitu ya. Ya, karena ini kan masih masuk ke teknis pembelajarannya, jadi saya pakai yang versi lama supaya lebih ringkas aja. Nah, itu untuk perbedaan footer dan header yang ada di pertemuan 7 dan di pertemuan 9. Nah, kalau di pertemuan 9 sudah lebih ringkas. Nah, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, sebelum dilanjutkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Ya. Bentar.
Nah, selanjutnya ke kontennya, yaitu si mahasiswa, ya. Nah, di sini kontennya otomatis banyak ya, banyak sekali perubahannya dibandingkan dengan yang sebelumnya yang dashboard ya. Nih kalau dibuka. Nah, kalau dibuka. Nah, ini ya, ini yang dashboard 2. Kalau yang dashboard 1 kan keseluruhan ya, gitu. Gitu. Nah, kalau dilihat di dashboard ini banyak sekali komponen-komponennya. Nah, ini saya ringkas ya, saya ringkas. Nanti teknik ringkasnya kayak gimana seperti ini. Ini jadi semuanya saya hapus ya. Saya hapus, saya kosongkan. Ya, saya kosongkan. Di sini mulai dari ininya apa? Saya ambil section di kontennya di sini. Nah, ini ya. Ini kan kalau dilihat di dashboard 2 itu awalnya ada ini kan, ada apa namanya? Ada link ya, ada link seperti ini nih. Nah, ini ada home, ada namanya di sini ada dashboard. Nah, di sini ini saya rubah. Terus di sini juga ada apa? Ada data mahasiswa dan jadi ada tombol ya. Nah, ini tetap saya rubah di sini yang tadinya dashboard, control panel itu dirubah menjadi apa namanya? Sistem informasi. Nah, sebentar. Nah, ini saya rubah menjadi data mahasiswa. Nah, itu yang ini nih, yang H1 ini saya rubah menjadi data mahasiswa itu. Terus yang ini ya yang link home terus dashboard itu tetap digunakan tapi saya ganti yang tadinya home dan ada mahasiswa. Lalu saya tambahkan tombol di sini, tombol kelas yang tulisannya adalah tambah data mahasiswa. Nah, nanti di sini tombolnya berfungsi untuk memanggil pop-up yang akan kita buat. Nah, pop-up itu adalah kalau di sini istilahnya adalah modal. Nah, ini saya udah kasih nama pop-up-nya adalah input modal. Nah, ini tombol ini adalah script untuk yang ini ya, tombol yang ini begitu. Nah, kemudian dari sectionnya di sini kalau saya lihat di sini ya, saya perhatikan di sini ada dua bagian yang saya tambahkan. Yang bagian pertama yang bagian section content, yang kalau di dashboard itu section di sini kan banyak sekali ya. Kalau section yang sini nih, section untuk konten ini banyak sekali karena dari line 15 sampai ke 436 sangat banyak. Ini saya hapus semua, caranya di begini ya, di 15 saya klik dulu, terus di blok. Nah, ini sudah terblok otomatis ya dari baris ke 15 sampai ke baris 437. Lalu kita hapus saja seperti ini. Nah, nanti dia kosong tuh. Nah, selesai. Baru di sini saya isi ya. Baru di sini saya isi. Nah, isinya apa? Isinya berupa apa namanya? Sebentar. Isinya berupa tabel ya. Kalau dilihat di sini. Nah, isinya berupa sebuah tabel. Tabel yang menampilkan ya, data dari database. Ya biasa ya di sini ada tabel, ada TR, TH, TH itu head-nya. Terus ada untuk menampilkannya ini kan ya mahasiswa SMHS. Ini berarti kan variabel mahasiswa ini adalah indeks ya, yang indeks dari sebuah array di controller ya. Nah, terus di sini ada nama-nama fieldnya, nama, NIM, tanggal lahir dan jurusan. Kecuali yang ini, kalau ini bukan nama field, tapi ini variabel yang sudah dibuat sebelum looping. Nah, ini ya, yang nomor sama dengan satu, fungsinya hanya untuk penomoran aja. Jadi saya nggak pakai ID di sini untuk ditampilkan, tapi ID-nya tetap ada gitu. Nah, itu untuk yang kontennya, sampai situ aja sih kontennya. Nah, sampai tabel ini. Nah, itu selesai. Nah, saya tambahkan barunya adalah yang ini, yang modalsnya. Yang modalsnya yang nanti dipanggil oleh si tombol yang di atas nih, tombol button primary ya. Nah, ini dipanggil di sini. Namanya di sini nih, data target itu untuk memanggil namanya. Namanya pakai hashtag ya. Untuk memanggil namanya harus pakai hashtag.
Lalu input modals. Nah, di sini saya buat div baru, ya buat apa namanya tag baru, namanya class modal. Nanti sifatnya fade, jadi dia efeknya fade. Nah, dikasih ID. Nah, ID ini adalah nama si modalsnya. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi ini harus sama persis nih tulisannya. Yang ID ini harus sama persis dengan yang dipanggil. Jadi kalau nggak sama, dia nggak akan kepanggil si modalsnya. Nah, terus di sini ada untuk tampilan lah ya, untuk tab indeksnya, role-nya sebagai dialog, dan sebagainya. Nah, kalau saya buka div-nya, nah dibuka di sini, sebetulnya div ini terdiri dari dua bagian besar ya. Ada div modal body-nya, terus ada modal header-nya. Ada dua nih, ada dua bagian. Ini bagian headernya, ini bagian bodinya. Kalau ini sebetulnya modal kontennya, terus ada tombol untuk mematikan ya, untuk mematiin apa namanya, matiin si modalnya, kita tambahkan di header. Nah ini kalau dibuka, nih headernya isinya apa aja? Isinya judul ya, modal titles. Nah ini judul form input data mahasiswa, lalu buttonnya ini untuk menutup si modal itu sendiri, gitu ya, untuk menutup si modal itu sendiri. Nah ini kan kelasnya menggunakan kelas close. Nah jadi tampilannya akan seperti ini. Nah ini ya, jadi input form data mahasiswa, ini garis ini dan X ini berada di header si modalnya. Nah sementara yang ini untuk headernya ya. Nah kalau headernya saya tutup dulu. Nah selanjutnya ke yang bodinya. Nah bodinya itu apa? Isinya tentunya form. Ini ada form ya. Nah isinya cuma form aja. Isinya form. Nah tentunya kalau form dia harus pakai metodenya post dan actionnya. Actionnya kemana? Nah, actionnya dia akan memanggil sebuah fungsi tambah yang berada di controller admin ini ya. Nah, dengan cara apa? Menggunakan base URL admin tambah gitu ya. Nah, ini nanti hubungannya dengan controller. Nah, ini hubungannya dengan controller. Nah, kalau kita lihat formnya di sini semua isinya adalah inputan-inputan. Inputan untuk nama, NIM, tanggal lahir, dan jurusan. Dan masing-masing inputan memiliki variabel di name-nya. Nah, ini kan name ya. Name itu adalah sebuah variabel. Nah, ini variabel nama, NIM, tanggal lahir, jurusan. Itu yang akan dipanggil di controller dan digunakan di modals ya. Nah, ini saya akan jelaskan dari sini dulu ya. Saya akan dari sini dulu. Ini kan kalau di input gitu kan nanti dia akan dikirim ke controller. Controller tambah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat controllernya. Nah, admin ya kita lihat controllernya. Kalau di sini di apa controller admin yang pertama itu kan ada fungsi indeks. Nah, fungsi indeks ini berfungsi untuk menampilkan ya. Untuk menampilkan. Nah, untuk menampilkan ini ada sebuah variabel array ya dengan indeks mahasiswa. Nah, dengan indeks mahasiswa karena kan awalnya si A itu akan manggil controller kan, nggak langsung ke view. Nah, dia akan memanggil controller dulu, manggil indeks ya. Nah, ini akan ditampilkan nih. Ini dari mana ya? Si data ini memiliki indeks mahasiswa, dia akan menampung nilai balik dari sebuah fungsi yang ada di M mahasiswa. M mahasiswa itu apa? M mahasiswa adalah sebuah model. Ada sebuah model. Nanti kalau dilihat ya, kita lihat di sini. Ini kita buka ya modelnya. Ini kan view ya tadi. Mana model? Nah, modelnya di sini M mahasiswa. Nah, M mahasiswa di sini ada fungsi tampil data ya. Nah, fungsi tampil data ini yang dipanggil di tadi yang di admin, yang di indeks ini. Nah, di tampil data dipanggil, nilai baliknya dijadikan array dengan perintah result. Result ini adalah perintah untuk menampung data berupa array. Result ini berupa array ditampung ke sebuah data array dengan indeks mahasiswa, gitu ya.
Nah, seperti itu ya. Ini untuk yang fungsi yang pertama di M mahasiswa. Ini yang digunakan di controller admin. Nah, dari controller admin ini setelah datanya sudah di-load ya dari database, baru di-load-lah view-view-nya, mulai dari header-nya, sidebar-nya, lalu mahasiswanya, dan dikirim pula datanya. Dikirim pula datanya sehingga tampilan mahasiswa nih yang di atas ini dia akan tampil, termasuk si modalnya juga akan tampil seluruhnya ini dengan data yang dikirim ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini untuk pemanggilan si admin index. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah ditampilkan, nah kita kan ngeklik ya, ngeklik tombol yang tadi tuh tambah mahasiswa, lalu kita tambah-tambahin kan tadi ya, gitu ya, seperti ini ya. Gitu ya, kita tambah-tambahin gitu ya. Jadi seperti ini misalnya. Lalu kita simpan. Nah, ketika simpan, karena ini berupa form, formnya akan memanggil action. Actionnya yang ada di sini, di mana ya tadi? Nah, ini action admin tambah. Nah, tambah berarti berupa fungsi. Nah, kita lihat di sini harus sama namanya. Nah, ini ya, fungsi tambah. Nah, fungsi tambah ini yang dipanggil ketika kita ngeklik simpan di dialognya. Nah, itu proses yang terjadi. Nah, setelah itu kan di sini ada post ya. Nah, ini kan ada variabel-variabel yang tadi saya sampaikan nih, variabel name, nama, NIM, tanggal lahir, dan jurusan itu dikirim secara post. Nah, lalu di controllernya ditangkap dengan script ini juga input post. Nah, ini harus sama persis nih. Variabel ini, NIM, nama, NIM, tanggal lahir, jurusan harus sama persis dengan yang ada di sini. Nah, ini nama, NIM, tanggal lahir, jurusan. Tulisannya ya, huruf besar, huruf kecilnya. Nah, setelah ditampung, di variabel-variabel baru, ada variabel nama, NIM, tanggal lahir, dan jurusan. Baru ini dikonversi ke sebuah variabel array atau ditampung ke sebuah variabel array dengan perintah seperti ini. Kita bikin sebuah variabel array dengan nama data. Nah, kalau data yang di atas dengan data yang di bawah tentunya berbeda karena kalau data yang di bawah itu hanya berlaku pada fungsi tambah saja. Ini ya, data ini dengan data yang di atas itu dua variabel yang berbeda karena dia hanya berlaku di lokal, berlaku secara lokal atau yang istilahnya adalah variabel lokal ya, bukan variabel global. Sehingga walaupun tulisannya sama tapi itu adalah dua database yang berbeda. Nah, setelah data itu tercipta ya, tercipta menjadi sebuah array ya dengan sistem ini sistem array-nya sistem array asosiasi ya. Kalau asosiasi itu indeksnya bisa berupa kata-kata. Kalau yang array biasa dia menggunakan huruf ya, huruf 0, 1, 2, 3 mulainya. Tapi ini kita pakai asosiasi supaya bisa digunakan untuk menampilkan field gitu ya. Jadi kita padankan nih nama fieldnya dengan variabel-variabel yang ada. Setelah data itu ditampung, lalu dipanggillah fungsi input data yang berada di yang berada di modal M mahasiswa. Nah, kita buka lagi ya mahasiswa, klik. Nah, ini yang dipanggil input data. Nah, ini harus diperhatikan ya, karena saya buatnya di seperti sistemnya default. Artinya input data ini saya buat ada dua parameter. Yang satu adalah parameter ini parameter nama tabel, yang kedua adalah parameter datanya ya. Parameter tabel dan parameter datanya. Nah, variabel nama tabel, variabel nama tabel itu nanti akan dipanggil di sini ya, nama tabel dan data. Nah, ini ya. Nah, ini adalah perintah dis db insert. Nah, ini adalah perintah untuk input data ke database. Formatnya adalah yang pertama nama tabelnya dan tabel itu sendiri. Artinya kalau saya nggak mau pakai variabel pun bisa ya. Misalnya saya langsung ketik di sini nama tabel yang ada di database-nya. Misalnya kan tabelnya adalah TB mahasiswa. Nah, seperti ini.
Ini bisa seperti ini ya, tanpa menggunakan variabel bisa seperti ini. Tapi kalau saya tulis seperti ini, artinya fungsi ini eksklusif hanya untuk TB mahasiswa aja. Ya. Fungsi ini eksklusif hanya TB untuk mahasiswa saja. Sementara kalau kita buat fungsi, sebisa mungkin fungsi tersebut bisa digunakan beberapa kali. Sehingga saya modifikasi diganti menggunakan sebuah variabel. Nah, dengan membuat fungsi seperti ini akan lebih fleksibel ketika kita menginput lagi dengan tabel yang berbeda ya, itu kita bisa gunakan. Kita tidak harus merubah si fungsinya, hanya kita rubah script di controllernya. Contoh seperti ini. Ini kan kalau di controller memanggilnya dis mahasiswa input data, yang dikirim adalah nama tabelnya dan datanya. Nah, ini nama tabelnya adalah TB mahasiswa dan datanya adalah yang di atas ya, setting di atas. Kalau kita mau buat sebuah mau insert data lagi tapi tabelnya berbeda, katakanlah di sini namanya tabel dosen gitu ya. Dengan data yang baru juga gitu ya, ini datanya juga dibuat baru khusus untuk tabel dosen. Itu memungkinkan, bisa gitu ya. Sangat bisa karena ini di sini aja perbedaannya. Tapi di sini tetap dieksekusi karena kita menggunakan sebuah variabel. Itu prinsip dasar kalau menggunakan fungsi harus bisa paling tidak digunakan beberapa kali untuk keperluan yang sama ya, tapi bisa digunakan beberapa kali dan lebih fleksibel seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Open mic. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, ini mudah-mudahan paham ya. Tadi saya bikin insertnya karena sebenarnya inti materinya di sini nih, di insert datanya. Inti materinya di sini ya, di function tambah data gitu ya. Nah, ini masih lanjut nih ceritanya. Jadi setelah tabel itu di insert, nah ini kan ya satu baris ini adalah insert. Ada perintah redirect. Nah, redirect admin index. Nah, ini artinya dia akan nge-redirect yang sebelumnya, yaitu controller admin dan fungsi index. Perintahnya ini. Jadi seperti nge-refresh. Jadi ya seperti yang tadi saya contohkan, ketika saya menambah data, setelah diisi, simpan, langsung otomatis masuk ke sini. Dan padahal itu sebenarnya prosesnya setelah disimpan, dia nge-refresh, manggil lagi gitu dengan perintah redirect. Nah, itu seperti itu ya. Itu untuk insert data. Jadi sebetulnya di sini ada dua materi. Materinya adalah untuk select datanya, yang pertama untuk select data, yang keduanya adalah untuk si tambah data. Oke, sebetulnya materinya sudah sampai sini ya. Sudah ya cukup sampai sini sebetulnya untuk materi yang sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya saja. Saya kasih kesempatan. Pak, Ya, silakan. Siapa dengan siapa? izin bertanya dengan Dede Aprena, Pak. Oh ya, Dede, gimana, Dede? Ketika input data ya Pak, itu misalnya 2 tabel ya Pak. Misal tabel mahasiswa dan tabel dosen. Terus kolomnya itu Pak, ketika dipanggil itu ada yang sama Pak, kolomnya misalnya. Kolom tabelnya ada ID lagi. Oh iya. Itu error nggak Pak? Nggak akan error karena yang kuncinya adalah di sini ya. Misalnya ini kan satu blok untuk mahasiswa ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat lagi tabel dosen, berarti kita bikin blok baru, gitu kan ya. Nah, kita bikin blok baru di sini kan ya. Nah, kita bikin blok baru. Nah, karena ini sudah dieksekusi pertama, ya. Nah, kita bisa aja bikin lagi data baru.
data array gini bisa bikin. Jadi tertimpah gitu, datanya akan ditimpah dengan data yang baru. Walaupun si ID-nya mungkin nama ya, misalnya namanya apa, si indeksnya tuh sama ya gitu ya, itu nggak akan jadi masalah gitu. Karena memang dua kelompok yang berbeda seperti itu. Nah, yang jadi masalah itu kalau apa namanya, formatnya, bukan formatnya, strukturnya ya, strukturnya kita menggunakan struktur mahasiswa, tapi tabelnya tabel dosen. Nah itu bersilang, nah itu salah, itu udah pasti error karena tidak matching gitu ya. Sementara kan kalau ini kan matching ya, nama, NIM, tanggal lahir, jurusan itu harus sama dengan yang ada di sini. Nah ini NIM apa, NIM, nama, tanggal lahir, jurusan, walaupun di sini ID kan otomatis ya. Nah kuncinya di situ sih Dek, kuncinya di situ. Jadi nggak akan error walaupun kita bikin, kita gunakan si fungsi itu untuk beberapa tabel. Yang penting sih datanya ini satu kelompok itu ada gitu ya, ada satu kesatuan. Begitu. Oke. Ya Pak, makasih Pak. Cukup jelas, oke. Ya, yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Pak cukup jelas ininya, materinya. Ini nanti harus dicoba ya. Kalau nggak dicoba mungkin akan kurang pas lah gitu ya. Kalau nggak dicoba dulu gitu, dipraktekkan gitu masing-masing. Nah, ini untuk yang controllernya ya. Terus di sini tadi juga modelnya cuma sedikit. Nah, nanti minggu depan akan saya tambah lagi dengan update dan delete gitu ya. Update dan delete seperti apa scriptnya. Nah, ini saya ingin menjelaskan yang ada di sini nih di mahasiswa. Kan yang tadi kalau untuk yang select data itu perintahnya ini ya, db get tb mahasiswa. Ini sepadan atau sama saja ya, sama gitu ya dengan perintah SQL ya. Perintah SQL-nya berupa gini. Ini sama aja dengan select ya, bintang from tb mahasiswa. Nah, gitu ya. Jadi yang get ini sama perintahnya SQL seperti ini, select bintang from tb mahasiswa. Ya, ini lebih ringkas ya. Kalau untuk select mungkin lebih gampang. Nah, kalau yang untuk ini, yang untuk insert, ini kan db insert. Nah, ini sepadan dengan perintah di SQL-nya adalah insert ya. Nah, insert into tb mahasiswa. Nah, isinya baru kan ya, apa gitu. Nah, dan selanjutnya, ini kan isinya berarti struktur si datanya ya, struktur si datanya yang ada di TB mahasiswa gitu. Nah, ini perintahnya. Nah, kalau dengan perintah seperti ini, otomatis jauh lebih ringkas dan akan lebih meminimalisir human error ketika kesalahan pengetikan kalau pakai sintak SQL. Nah, jadi sintak SQL-nya sebetulnya diterjemahkan ke dalam sebuah fungsi yang ada di CI. Nah, itu lebih mudah. Seperti itu ya. Penjelasannya kenapa perintahnya seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk ini apa? Untuk input data sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, harus dicoba. Nah, mungkin saya sekarang akan jelaskan teknis untuk UAS ya. Teknis untuk UAS seperti apa. Kalau yang UTS kemarin ya lumayan ya, saya sudah sebagian besar sudah saya periksa, tapi memang belum beres semua. Tapi sudah lumayan bagus ya hasilnya, artinya sudah banyak yang menguasai. Walaupun mungkin banyaknya yang ini ya,
yang copas gitu ya, maksudnya nggak ngetik langsung, tapi nggak masalah lah, yang penting pada jalan gitu ya si fungsinya, dan itu yang saya harapkan, jadi pada mengerti bagaimana cara instalasi CI-nya gitu ya, terus nanti tinggal memodifikasi CI-nya. Nah, balik lagi ke UAS ya, UAS itu nanti akan membuat sebuah project ya, akan membuat sebuah project ya, akan membuat sebuah projectnya dengan tema itu saya serahkan bebas ya temanya. Nah, tapi di sini ada teknisnya juga. Jadi si project ini dibuat kelompok ya. Jadi nanti pada buat kelompok. Nah kelompoknya terdiri dari 2 orang ya, tidak boleh lebih dari 2 orang. Kecuali ada kecualinya nih, bisa 3 orang kalau jumlahnya ganjil, dari keseluruhan itu ganjil nih. Nah berarti kan 1 orang nggak ada temennya. Nah kalau 1 orang nggak ada temennya, dia bisa masuk ke salah satu kelompok. Jadi ada satu kelompok yang 3 orang gitu. Tapi kalau itu yang 3 orang itu tidak boleh lebih dari satu kelompok. Jadi cukup satu kelompok aja yang 3 orang. Nah sementara sisanya 2 orang ya. Nah 2 orang, maksimal 2 orang. Nah 2 orang ini nanti akan kerjasama membuat sebuah proyek. Jadi satu kelompok satu proyek. Temanya bebas ya, tapi ada syarat-syaratnya tidak boleh sama. Nah sehingga nanti harus dikoordinir ya, dikoordinir. Jadi nanti sebelum penentuan tema, silahkan bentuk dulu kelompoknya. Nah kelompoknya didaftarkan ke Kosmanya ya. Nah, ke Kosmanya nanti menampung nih, ini sama siapa, kelompok ini sama siapa. Jadi nanti mungkin kelompok 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, berurutan aja. Kelompok 1 siapa sama siapa, kelompok 2 siapa sama siapa, terus dan seterusnya. Itu didata dulu ya, nanti dilaporkan ke saya oleh Kosmanya. Nah, setelah pemilihan kelompok, setelah pembentukan kelompok, baru penentuan tema. Nah, temanya juga sama, jadi mendaftarkan. Jadi kalian sistemnya mendaftarkan ke Kosmanya. Misalnya kelompok 1, saya pengen temanya tentang perpustakaan. Nah, berarti nanti akan buat proyek aplikasi tentang perpustakaan. Nah, di sana si kelompok lain tidak boleh mengambil tema yang sama. Jadi tema yang sama dengan perpustakaan dengan itu tidak boleh. Jadi harus ambil tema yang lain. Misalnya kelompok 1 perpustakaan, kelompok 2 misalnya tentang apotek, nah gitu ya. Terus kelompok 3 tentang toko buku, tentang dan sebagainya. Pokoknya temanya harus berbeda. Nah di sini fungsinya untuk komunikasi ya, komunikasi antar kelompok. Jadi tidak boleh ada yang sama. Itu untuk kelompoknya. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai pembagian kelompok dan tema? Cukup jelas. Kalau malam malam C ini Kosmanya siapa ya? Dede. Dede ya, masih Dede ya. Oke. Nah berarti nanti sama Dede dikoordinir ya. Maksudnya orang nanti pada ngedaftar gitu ke Dede. Nanti tinggal kalau udah sudah ada yang daftar, langsung aja ke saya nih udah berapa orang yang buat kelompok gitu. Nah, nanti si kelompoknya juga mendaftarkan si temanya. Sehingga kalau ada satu kelompok, misalnya kelompok 1 sudah ngambil perpustakaan, nah terus ada yang daftar nih di kelompok 3, dia mau ngambil perpustakaan lagi, itu udah nggak boleh. Jadi siapa yang duluan gitu ya, siapa yang duluan dia mengambil tema tersebut, berarti yang kedua itu gugur, dia nggak boleh ngambil tema yang sama begitu. Jadi ini duluan nih kalau untuk tema ya. Jadi bentuk kelompok, udah itu temanya duluan, siapa yang duluan ya dia yang berhak untuk menggunakan itu, atau diskusi aja. Oh saya atau barter ya, saya ngerjain yang misalnya kelompok 1 saya pengennya yang tentang toko buku gitu ya. Nah, tukeran lah misalnya sama yang kelompok 4 gitu. Yang kelompok 4 asalnya toko buku, dia jadi perpustakaan. Nah, boleh kayak gitu. Yang penting tidak boleh sama gitu ya. Tidak boleh sama antar kelompoknya. Ciri khasnya kayak gitu. Nah, itu menjadi dasar penilaian juga. Jadi kelihatan nggak boleh samanya. Karena kalau temanya beda, otomatis kan dari sisi tampilan pun berbeda gitu. Oke, untuk kelompok cukup jelas ya. Nah, yang kedua, proyeknya apa? Proyeknya membuat sebuah aplikasi sederhana aja. Ada insert, update, delete-nya. Nanti yang seperti materi yang akan saya ajarkan.
Itu kan nanti masing sambil dibuat ya. Jadi oh ini ada proses insertnya yang sekarang nih seperti ini gitu ya. Terus nanti juga kan akan ada proses sistem loginnya pakai session, nah itu juga pakai. Jadi ada sistem loginnya, ada insertnya, ada update-nya, ada delete-nya. Nah itu untuk si project-nya, kriteria project-nya ya. Nah selanjutnya dari sini dari apa? Project-nya apa aja yang dilakukan tentunya menggunakan CI. Jadi tidak menggunakan bahasa pemrograman yang lain ya, jangan pakai Java, jangan pakai lain karena kan mata kuliahnya juga sekarang kan CI. Jadi menggunakan CI. Nah, untuk tampilan bisa menggunakan admin LTE yang versi 3 yang terbaru boleh. Atau misalnya saya ingin menggunakan Bootstrap aja juga boleh, nggak masalah. Yang penting core-nya CI. Jadi tampilannya saya bebaskan ya. Tampilannya itu saya bebaskan, silahkan mau pakai tampilan apa aja. Atau mau pakai framework CSS yang lain juga nggak masalah ya. Saya nggak mau pakai Bootstrap, saya mau pakai yang lain, boleh. Silahkan gitu. Yang penting pakai CI. Ya, intinya di situ karena nanti penilaiannya di CI-nya gitu, bukan di menggunakan CSS yang versi yang lain gitu. Nah, sampai sini cukup jelas untuk kriterianya. Ini saya record ya, jadi nanti kalau ada penjelasan yang kelewat bisa dilihat ya rekamannya. Silakan, ada yang mau bertanya? Bertanya Pak. Ya, bagaimana? Pengumpulan UAS-nya berupa apa ya Pak? Nah, oke. Sekarang masuk ke pengumpulan UAS. Nanti kalau setelah proyeknya selesai, silahkan dipresentasikan ya. Nah, dipresentasikannya apa? Berupa video ya. Jadi lebih praktisnya bikin video lagi. Jadi bikin video lagi menjelaskan tentang si proyeknya. Proyeknya jelaskan menggunakan video pakai screen grabber lagi atau screen recording lagi. Tapi yang dua orang ini harus terlihat mukanya ya, wajahnya harus terlihat. Jadi enaknya memang menggunakan Zoom ya, ngerekamnya gitu. Atau bisalah menggunakan aplikasi yang lain gitu. Yang jelas direkam. Nah, setelah direkam, videonya kan dipresentasikan tuh, dijelaskan bahwa ini proyeknya terdiri dari halaman login. Loginnya terdiri dari contoh ya, contohnya menjelaskannya kayak gitu. Loginnya di sini ada apa? Ada admin, ada user. Nah, admin dia punya hak apa aja, user punya hak apa aja. Nah, itu jelaskan. Misalnya masuk dengan sistem admin, admin akan memiliki seperti ini. Terus user dia akan bisa seperti ini. Nah, terus selanjutnya jelasin lagi. Nah, ini adalah proses input datanya. Nah, ini misalnya kalau contoh ya yang pakai tema apotek misalnya. Apotek ini proses untuk input data obatnya seperti ini. Nah, itu bukan disimulasikan ya, maksudnya dijalankan gitu ya, didemokan gitu, didemonstrasikan si proyeknya. Dijelaskan sampai selesai. Jadi alurnya dari awal, dari mulai login sampai logout, sampai misalnya bisa ngelihat laporan dan sebagainya itu sampai selesai. Itu dijelaskan dalam berupa video. Nah, terus videonya itu diupload di YouTube ya, tapi di YouTube masing-masing. YouTube masing-masing. Kenapa saya pilih YouTube? Supaya kapasitas untuk videonya lebih besar, lalu durasinya juga tidak saya batasi ya, tidak saya batasi harus berapa menit gitu. Yang penting seberesnya dari awal sampai akhir penjelasan itu harus beres. Kemudian dari YouTube masing-masing aja ya, dari YouTube masing-masing aja, di setting aja kalau misalnya nggak mau di-share ke publik gitu ya, ya YouTube-nya di-share-nya sebagai unlist aja. Jadi yang saya butuh linknya gitu, saya butuh linknya untuk bisa menilai. Nanti linknya diberikan ke saya, tetap saya akan bikin Google Classroom seperti yang kemarin, jadi saya akan buka dari situ linknya. Nah, saya buka linknya dari situ. Ya kalau misalnya nggak mau dibikin disifatkan publish, bisa disetting sebagai unlist. Tapi yang kalau yang sudah memiliki channel dan ingin dilihat publik ya itu nggak masalah ya. Itu sih saya kembalikan ke keputusan masing-masing. Yang jelas gimana caranya nanti si link itu bisa saya lihat dan bisa saya nilai. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Apa cukup jelas? Pak, itu kan satu kelompok 2 orang Pak. Iya, betul. Untuk
apa ya, penguploadan di YouTube-nya harus dua-duanya ngupload atau satu orang ngupload? Terus ini juga Pak, pas dikumpulinnya dua-duanya ngumpulin ngasih link apa satu orang aja yang ngasih link Pak? Satu orang, cukup satu orang. Cukup satu orang. Nah, makanya nanti saya butuh listnya ya. Kan nanti list kelompoknya ada. Nah, list kelompoknya itu kan nanti yang terdaftar di Google Classroom ya, di GCR, itu hanya salah satu aja. Hanya salah satu aja yang dikasih task gitu. Jadi yang itu yang nge-share linknya, cuma satu link aja. Jadi nggak harus dua-duanya gitu. Itu udah include ya, udah include dua-duanya. Seperti itu ya. Jadi nggak double-double ngirimnya gitu ya. Cukup satu. Itu. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Nah, ini kan karena kelompok ya, karena kelompok jadi silahkan dibagi tugasnya gitu ya. Misalnya yang satu orang ngurusin masalah database, terus bagian user gitu. Terus yang satu lagi ngurusin admin atau untuk tampilan login dan sebagainya, itu silahkanlah saya bebaskan, diatur lah ya, jangan sampai satu orang kerja, satu orang enggak gitu ya. Jangan sampai kayak gitulah ya. Nah, dan juga belajar untuk kerjasama dalam coding ya, di Codeigniter seperti apa, itu akan lebih mudah gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Apa cukup jelas untuk UAS-nya? Nah, pengumpulannya itu nanti ketika jadwal UAS ya, terakhirnya itu pas jadwal UAS pengumpulannya. Jadi mulai pengerjaannya dari sekarang, dari sekarang udah mulai ini nentuin temanya apa, dan itu semua ngedaftar ke Kosmanya. Saya mau pakai tema ini gitu. Nah, nanti siapa yang duluan daftar itu ya dia nggak boleh, yang terakhir dia nggak boleh ikut yang itu yang udah diambil ya temanya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai teknis UAS? Apa cukup jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Baik, kalau untuk bila nanti ada pertanyaan ya di tengah-tengah untuk pengerjaan UAS, silahkan langsung aja bertanya ke saya. Nanti akan saya coba jelaskan. Lalu misalnya nih tengah-tengah ternyata pengen ganti tema, boleh ya, nggak masalah untuk ganti tema. Tapi dengan catatan kalau mau ada yang ganti tema, dia harus ngasih tahu ke Kosmanya dan ngasih tahu ke saya supaya saya update juga datanya. Jadi jangan tiba-tiba saya ganti tapi nggak ngasih tahu ya. Itu jangan kayak gitu. Karena nanti akan saya tetap pegang si ininya datanya. Ini kalau di awal dia bilangnya misalnya saya temanya apotek terus tiba-tiba berubah menjadi toko bangunan tanpa ngasih tahu, nah itu nggak boleh ya. Jadi tetap saya ngambilnya yang data pertama seperti itu. Oke? Baik, cukup jelas ya. Nah, untuk materi malam ini juga cukup jelas. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Cukup, Pak. ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan aja kuliah malam ini ya. Silakan dipelajari CI-nya. Nanti minggu depan saya akan masuk ke update dan delete, dan kemungkinan juga mungkin akan saya upgrade lagi si admin LTI-nya untuk tampilan lebih baik. Saya akan coba pakai yang admin LTI versi 3 supaya bisa pakai yang Bootstrap 4 ya, supaya lebih baru. Nanti kan kalau Bootstrap 4 tuh lebih banyak pilihan-pilihannya begitu. Nah, sekarang mungkin saya akan screenshot dulu yang hadir saat ini ya. Ini walaupun yang terkoneksi dengan kameranya sedikit, nggak apa-apa lah, saya screenshot dulu yang hadir untuk berita acara perkuliahan malam ini. Baik, siap ya. 1, 2. Oke, sebentar, masih ada yang siap-siap. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu.
cukup ya. Karena ini cuma satu halaman aja, jadi sudah cukup untuk screenshotnya. Baik, kita tutup dulu perkuliahan malam ini. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup dulu perkuliahan malam ini. Nanti sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-10 ya, akan dibahas tentang update dan delete. Nah, sepertinya sih minggu depan kayaknya kita udah mulai libur ya. Nah, jadi saya ucapkan selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Karena minggu depan kita udah mulai Idul Fitri. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi setelah liburan nih, jadi ada agak liburan panjang ya. Nah, jadi mohon maaf lahir batin apabila saya ada kesalahan selama saya mengajar selama ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Salam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf lahir dan batin juga Pak. Oke, saya close ya semuanya ya.